plat merah akan melakukan penyitaan uang senilai sebesar 1.130 juta rupiah. Betul Pak? Dari rekeningnya jenengan itu diserahkan sebagai barang bukti. Rp1.130 juta dari nasabah yang ini terkait dengan penanganan kasus yang telah dilakukan penyidikan oleh jasa penyidik Jasa Anti Suap terkait dengan pembiayaan kepada para nasabah yang notabene menurut hasil penyidikan dari jasa penyidik di sini ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari hasil audit di atas 20 miliar rupiah. Intinya menurut hasil penyidikan di sana ada kasus mafia perbankan yang merugikan keuangan negara. Gitu ya, kira-kira begitu. Nasabah ini sebagai saksi ya. Jadi setelah dilakukan penyidikan, nasabah ini diperiksa sebagai saksi. Kebetulan yang bersangkutan tertera di dalam tahun 2017 pada waktu itu namanya BNI Syariah yang sekarang sudah berubah menjadi BSI, minta pembiayaan untuk usahanya, yaitu sebagai jasa angkutan kendaraan bermotor. Namun demikian sebenarnya dalam faktanya ini direkayasa. Ini yang dipinjam namanya WGAI. Karena ini ada kerugian keuangan negara dalam pembiayaan, ada rekayasa, di sana ada mafia, sehingga hari ini tugas daripada jasa penyidik bukan semata-mata bagaimana ini nanti kita akan menetapkan tersangka dan membawa ke persidangan tipikor di Surabaya, tapi bagaimana uang negara yang telah rugi ini kita sita untuk kita selamatkan. Dan ini kita sita, setelah itu kita titipkan ke rekening penampungan di RPL Kejaksaan di BNI Fatma Cabang Sumatera. Berarti dan semenjak saksi ini jadi diambil namanya, uang itu kan masuk ke rekening beliau. Apakah tidak sempat mengambil atau gimana sih? Jadi intinya istilah dipinjam ini, begitu uang masuk kepada rekening nasabah ini langsung dia auto debit ke pihaknya. Jadi nasabah ini tidak tahu kenal masalah. Untuk itu nanti untuk perkembangan lebih lanjut, penyidik akan bekerja keras untuk segera menyelesaikan penyidikannya, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita tetapkan tersangka dan akan kita limpahkan ke tahap penuntutan. Dalam hal ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, akan dilakukan persidangan. Sampai saat ini sudah ada berapa saksi? Kurang lebih ada 33 saksi, termasuk juga kita sudah memeriksa anak ini. Dalam tersangka bisa dipastikan lebih dari satu. Itulah nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh jasa penyidik. Yang jelas jasa penyidik sudah mengendus, sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Pihak nasabah sendiri yang melakukan, yang sudah mengembalikan itu, dan nantinya proses hukumnya seperti apa? Nanti dilanjut, jasa penyidik akan
secara teknis akan menyampaikan dan akan menetapkan tersangka. Dari hasil keterangan saksi, buat apa uang sebanyak ini? Jadi intinya begini, para nasabah ini antara lain yang mengembalikan pada hari ini yang kita tahu uangnya adalah sebenarnya mereka tidak melakukan kegiatan sebagai jasa angkut kendaraan bermotor. Dia tidak itu, dia itu hanya karyawan proyek sebenarnya. Karena uangnya di auto debit ke pihak ketiga. Tentunya mereka tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Yang jelas prinsip jasa penyidik adalah yang paling utama bagaimana kerugian keuangan negara ini bisa kita pulihkan. Ya. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu ini terkait dengan kasus ini sudah mencapai di atas 1,9 M, hampir 2 M yang sudah kita sekarang. Saksi ini kok bisa punya uang dan apa memang uangnya belum sempat diambil oleh pihak ketiga itu? Itu secara teknis. Yang penting jasa penyidik kerja profesional, proporsional, dan objektif. Di samping menggali alat bukti juga untuk mencari barang bukti. Siap. Gitu ya. Terima kasih.